Gitu. Perkenalkan, nama saya Afir Matora selaku moderator yang akan membawa acara dari awal hingga akhir. Mungkin sebelum kita mulai, untuk teman-teman bisa mengganti username-nya dengan nama dan asal daerahnya. Oke. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke acara yang pertama atau ke informasi session pertama, yaitu teknis pendaftaran beasiswa Jitu Profesi yang akan dibawakan oleh tim Yayasan Kokalbe. Mungkin kepada tim Yayasan Kokalbe, saya silahkan. Oke, terima kasih Kak Vira. Kalau gitu aku coba langsung aja ya, biar kita nggak berlama-lama. Aku izin share screen terlebih dahulu. Semoga udah terlihat ya. Teman-teman, kalau nanti akunya putus-putus atau ada kayak suaranya nggak masuk, boleh nanti silakan di chat aja ya, atau langsung diinterupsi juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman sebelumnya perkenalkan aku Dini sebagai Scholarship Relation Officer Intern di Yayasan Kokalbe. Salam kenal ya semuanya teman-teman yang dari komunitas beasiswa Timur atau teman-teman lainnya nih yang turut bergabung juga dalam sharing session dan info session beasiswa Jitu Profesi tahun 2025. Nah, di sini aku juga nggak sendiri ya. Di sini aku juga ada bersama dengan kakak-kakak kakak lain. Ada Wardi Jitu Profesi di tahun lalu, ada Kak Mifta, dan juga ada Kak Betsy ini. Nanti teman-teman boleh kenalan juga nih, karena nanti Kak Mifta dan Kak Betsy juga akan menyampaikan terkait pengalaman mereka dalam memperoleh beasiswa Jitu Profesi. Nah, kalau gitu aku langsung aja nih untuk Jitu Profesi ini. Oh iya, sebelumnya kita berkenalan dulu ya teman-teman dengan Yayasan Kokalbe. Jadi Yayasan Kokalbe ini merupakan suatu organisasi filantropi yang didirikan pada tahun 2007 oleh keluarga Kow. Nah, Yayasan Kokalbe sendiri ini memiliki tujuan untuk memberdayakan perempuan dan komunitas melalui akses pendidikan berkualitas, dan juga hingga kini bahkan YKK itu sudah menjangkau lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dampak YKK dalam angka. Jadi kita sudah punya 1.024 total ORI dengan 93% ORD-nya itu adalah perempuan dan tersebar di 244 institusi pendidikan di seluruh Indonesia dengan 475 alumni yang telah bekerja dan sudah memberikan dampak di berbagai industri. Nah, kita tentunya sangat berharap nih teman-teman di sini juga bisa menjadi bagian dari Yayasan Kokalbe. Nah, tentang jitu profesi, karena kita kan sharing sessionnya malam ini tentang jitu profesi ya. Jadi jitu profesi ini apa sih? Beasiswa apa sih ini? Gitu. Jadi beasiswa jitu profesi ini untuk menjawab terkait dengan distribusi yang tidak merata untuk tenaga kesehatan di Indonesia, terutama nih di wilayah 4T, terdepan, terluar, tertinggal, dan transmigrasi. Nah, maka YKK menghadirkan beasiswa Jitu Profesi ini. Dan Jitu Profesi ini merupakan beasiswa untuk jenjang pendidikan profesi dan untuk bidang studi seperti apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, perawat, psikolog klinis, dan juga fisikawan medis nih. Nah, tujuannya apa sih Kak diadakan gitu profesi ini? Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan profesi untuk tenaga kesehatan terutama ya di Indonesia Tengah dan Timur, sehingga nanti bisa memenuhi standar kompetensi nasional untuk tenaga kesehatan, kemudian juga untuk mengembangkan kompetensi dan juga kapasitas dari tenaga kesehatan itu sendiri, serta membentuk tenaga kesehatan yang punya karakter jitu nih sesuai dengan judulnya aja nih. Jadi jitu itu singkatan dari disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan juga unggul. Oke, teman-teman. Nah, jadi langsung aja untuk provinsi asal target
kita itu adalah seperti yang tadi aku sampaikan, yaitu di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi ada di Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua nih. Dan untuk program Jitu Profesi ini kita menargetkan di bidang profesi apoteker, bidan, fisikawan medis, fisioterapi, gizi, perawat atau nurse, dan juga psikologi klinis. Nah, teman-teman, untuk fisikawan medis ini merupakan program studi target baru nih di tahun 2025. Oke, nah kapan aja sih Kak seleksinya? Jadi teman-teman sekarang itu untuk Jitu Profesi sudah dibuka ya pendaftarannya dari 19 Agustus sampai dengan 9 September 2025. Nah teman-teman itu bisa banget nih daftar di bit.ly pendaftaran Jitu Profesi 2025. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi mulai dari 10 sampai dengan 24 September. Nanti akan kita umumkan nih pada tanggal 25 sampai dengan 26 September. Kemudian akan kita lanjutkan lagi dengan seleksi wawancara, di mana seleksi wawancaranya ini akan dilangsungkan dari tanggal 27 September sampai dengan 12 Oktober. Kemudian juga akan kita lakukan pengumuman terkait dengan seleksi wawancara ini artinya pengumuman akhir, yaitu di 15 sampai dengan 16 Oktober. Kemudian penerima beasiswa pun akan mengikuti onboarding terlebih dahulu, kemudian juga akan melakukan orientasi. Nah, teman-teman sebenarnya apa sih manfaat dari beasiswa Jitu Profesi? Kira-kira teman-teman tuh akan mendapatkan apa aja dari beasiswa ini? Oke, jadi aku spill tipis-tipis. Jadi teman-teman akan mendapatkan beasiswa pendidikan atau UKT dengan batas maksimalnya itu adalah 10 juta di setiap semester. Ini meliputi sumbangan pengembangan institusi, kemudian juga UKT di setiap semester atau biaya ujian kompetensi. Karena kan untuk profesi ini nanti pasti akan ada UKOM ya. Jadi kita itu juga kita cover. Kemudian juga di Jitu Profesi ini teman-teman akan mendapatkan bantuan penunjangan pengembangan kapasitas di setiap semesternya itu sebesar 1.200.000 1.200.000. Nah, kemudian juga selain manfaat finansial, teman-teman tuh juga akan mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas. Jadi di kakak kan kita juga punya kegiatan community base. Jadi teman-teman ini juga akan kita ajak untuk terlibat di kegiatan-kegiatan ini. Kemudian juga tentunya teman-teman akan mendapatkan jejaring nasional dan internasional dari ekosistem pembelajaran di YKK. Nah, tadi kan kita juga udah bahas nih, kalau misalnya teman-teman itu akan mendapatkan pengembangan kapasitas dan karakter juga. Jadi nanti teman-teman ini bisa mengikuti, bukan bisa ya, harus mengikuti program pengembangan kapasitas, pembekalan mentor, dan juga bahkan teman-teman akan kita ajak untuk melakukan mentoring bagi mahasiswa program diploma dan juga sarjana, yang juga ini merupakan awardee dari YKK sendiri gitu. Nah, kira-kira nih gambarannya nih kalau menjadi awardee dari Jitu Profesi ini kegiatannya di semester ganjil dan semester genapnya akan seperti ini. Nah, mungkin aku langsung move aja nih biar kita cepat. Jadi teman-teman kalau misalnya nih udah mulai tertarik buat daftar Jitu Profesi, mulai kayak kepo-kepo, Kak, aku pengen deh daftar Jitu Profesi, tapi gimana caranya ya? Oke, aku langsung aja nih. Oke, jadi teman-teman ini harus merupakan tentunya WNI, perempuan dan belum menikah. Kemudian juga teman-teman juga harus berasal dari 22 provinsi yang nanti harus dibuktikan dengan KTP. Nanti kita akan melakukan verifikasi juga. Kemudian juga teman-teman juga merupakan mahasiswi aktif semester 1 di program profesi, di program apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, nurse, psikologi klinis, dan juga fisikawan medis. Dan kemudian juga teman-teman harus memenuhi syarat IPK minimal 3,5 ketika menempuh sarjana atau sarjana terapan. Dan ini akan kita verifikasi melalui ijazah dan transkrip nilai. Kemudian tentunya kita berharap nih agar awardee dari Jitu Profesi itu emang punya nilai Jitu. Jadi kita harapkan juga teman-teman ini aktif terlibat di organisasi, lomba, atau aktivitas pengembangan diri, serta memiliki sifat kepemimpinan, inovatif, dan juga memiliki komitmen tinggi untuk berkontribusi di daerah 4T. Kemudian juga tentunya teman-teman harus melengkapi dokumen administratif sesuai dengan persyaratan dan juga buku panduan yang udah kita sediakan. Nah, teman-teman, untuk tahun ini, kalau teman-teman adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes, maka nanti akan kita arahkan untuk mengikuti pembukaan pendaftaran beasiswa sehat profesi. Jadi akan berbeda ya jalurnya antara Poltekkes dan non-Poltekkes. Jadi harap ditunggu aja nih kalau ada teman-teman yang Poltekkes di sini.
Oke, jadi untuk persyaratan akademiknya, ini teman-teman diharapkan dapat menulis esai motivasi dan rencana kontribusi yang ditulis tangan dengan maksimal 2 halaman, panjangnya 350 sampai dengan 500 kata. Kemudian juga teman-teman harus membuat video perkenalan, di mana video perkenalan ini mencakup pertanyaan seperti siapa kalian itu siapa dan juga kira-kira hal apa sih yang bisa dikontribusikan ke daerah kalian ini setelah masa studi. Dan jangan lupa untuk tag dan mention akun media sosial Yayasan Kokalbe dan menggunakan tagar yang udah disebutkan dan pastikan nih teman-teman jangan mengunggah di second account yang kita nggak bisa akses. Jadi harap akunnya ini terbuka ya. Jadi dari tim rekrutmen pun bisa mengakses dan bisa mengecek kebenaran video kalian begitu. Oke, nah kira-kira dokumen administratif apa aja sih yang perlu disiapin? Jadi pertama nih teman-teman tentunya harus menyiapkan scan KTP dan kartu keluarga itu digabungkan dalam satu dokumen, kemudian juga pas foto, jangan selfie ya teman-teman, jadi foto formal, kemudian juga kurikulum vitae atau CV, scan ijazah dan transkrip nilai karena kita mau melihat nih benar nggak IPK teman-teman juga, kemudian juga ini juga sebagai salah satu persyaratan administratifnya. Kemudian juga surat keterangan aktif mahasiswi profesi atau bukti kelolosan juga boleh digantikan dengan bukti kelolosan di institusi terkait. Kemudian juga surat rekomendasi dari baik dari pembimbing akademik, dari atasan ataupun dari organisasi di mana sih pendaftar di mana kalian ini terafiliasi Nah, dan teman-teman bisa pakai contoh kita. format rekomendasi ini. Kemudian juga bisa mengupload scan esai motivasi lalu publikasikan video pendaftaran yang tadi udah dibikin. Nah, teman-teman, aku juga mendorong teman-teman nih untuk memahami buku panduan di link berikut di bit.ly panduan Jitu Profesi 2025. Kemudian juga teman-teman bisa mempersiapkan persyaratan akademik yang tadi aku sampaikan, kemudian juga persyaratan administratifnya, kemudian silahkan melengkapkan semua dokumen-dokumennya dan melakukan pendaftaran di link berikut atau teman-teman juga bisa nih langsung scan QR code-nya. Kemudian teman-teman bisa langsung setelah mendaftar, silakan dapat ditunggu hingga lini masanya tadi. Oke deh. Nah, berikut juga pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan dalam formulir. Nanti ini bisa teman-teman akses ya di buku panduannya. Silakan dicermati. Nah, sekali lagi aku mengajak teman-teman nih untuk mendaftar sebelum 9 September dan silakan dapat di-scan di sini dan juga silakan dicermati juga untuk buku panduannya dan kami tunggu pendaftarannya hingga 9 September. Oke deh, kalau dari aku itu saja Kak Afira untuk sharing terkait jitu profesinya. Aku kembalikan lagi. Oke, baik. Makasih Kak Andini. Nah, itu teman-teman terkait dengan informasi pendaftaran, cara mendaftar, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Jika teman-teman ingin bertanya, pertanyaan bisa disimpan dan boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab ya. Nah, berikutnya kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang merupakan award beasiswa Jitu Profesi. Aku izin undang dulu narasumber yang pertama ada Kak Betsy Yolanda Sinaga. Halo Kak. Halo, halo Kak Afira. Halo Kak, apa kabar? Baik, Kak Afira gimana kabarnya? Baik Kak? Alhamdulillah baik juga Kak. Kak, aku izin memperkenalkan Kakak ya. Oke Kak. Ya teman-teman, jadi KBS ini adalah award beasiswa Jitu Profesi 2024 sekaligus mahasiswa S2 jurusan Ilmu Herbal di Universitas Indonesia. Terus beliau adalah founder Nutrilis sekaligus mentor kegiatan Beyond Campus Yayasan Kokelbe tahun 2025. Beliau juara 1 Green Innovation Bank Indonesia tahun 2024. Sekaligus beliau top 3 Community Link Kejar Mimpi CIMB Niaga 2023. Nah, Kak, itu sekilas dari Kak Betsy. Berikutnya langsung saja kita dengarkan sharing pengalaman sebagai award beasiswa Jitu Profesi. Untuk Kak Betsy, saya persilahkan.
Oke, terima kasih Kak Afira atas kesempatannya. Halo semua, selamat malam semuanya. Di sana kira-kira mungkin udah sekitar jam 8 ya. Oke, di sini perkenalkan nama aku Betsy Sinaga. Aku seorang apoteker. Aku sekarang S2 di Universitas Indonesia mengambil Magister Ilmu Herbal. Aku juga seorang awardee Jitu Profesi 2024. Yang pertama, awardee Jitu Profesi 2024 apa sih itu? Itu adalah suatu bantuan dana dari Kokalb untuk beberapa atau di tahun ini, waktu tahun aku seingat aku cuma 18 provinsi, tapi tahun sekarang udah 22 provinsi di mana akan diberikan dana pengembangan dan dana UKT. Nah, kemudian di mana terguna dana ini bisa kita gunakan untuk pembayaran UKT atau pengembangan diri. Oke, next. Pada saat itu aku dapat informasi tentang beasiswa profesi Jitu itu dari Instagram. Jadi aku ngeliat di situ ada beberapa syarat yang harus aku penuhi sebelum aku mendaftar beasiswa profesi Jitu 2024. Next, Kak. Mungkin Kak Dininya lagi gitu ya. Tanya slide-nya belum next. Oke, mungkin aku lanjutin aja, kurang lebih sedikit banyaknya. Kemudian aku ada beberapa tadi untuk per tahun kemarin, beberapa yang pertama yang kita harus penuhi adalah dokumen administratif terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa tadi, Kak Afira udah menjelaskan beberapa dokumen administratif berupa KTP, KK, kemudian ada juga pas foto, kemudian CV, scan ijazah atau SKL, kemudian surat aktif kuliah atau surat kelulusan pada program profesi, kemudian surat rekomendasi dari pembimbing atau akademik. Nah, kemudian yang ke-7 dan 8 itu yang pasti adalah esai motivasi dan publikasi video pendaftaran. Nah, teman-teman, kalau aku, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah CV ya teman-teman. CV itu kan menunjukkan kurang lebih banyaknya adalah diri kita itu siapa. Nah, teman-teman boleh nulis dari CV itu pertama di pembukaan terlebih dahulu itu adalah siapa teman-teman, berapa IPK teman-teman ataupun menunjukkan bagaimana sih dirinya teman-teman. Kemudian yang kedua di CV itu kalian boleh tulis berupa contohnya adalah pengalaman-pengalaman kalian. Itu baik dari organisasi, kemudian kalau kalian ada asdos juga boleh, kemudian pengabdian masyarakat kalian, kemudian penelitian apa yang pernah kalian lakukan. Kemudian boleh ditunjukkan juga skill-skill diri kalian, misalnya bisa soft skill apa aja yang kalian punya. Kemudian nanti kalian rangkum sebisa mungkin buat CV-nya yang paling terbaru ya teman-teman, kegiatan teman-teman maupun organisasi teman-teman yang teman-teman ikuti. Kemudian setelah CV itu sebisa mungkin nanti kalau foto di CV-nya yang cukup formal ya teman-teman, jadi supaya terlihat lebih profesional. Kemudian mungkin yang ini surat aktif mahasiswa profesi itu kemarin aku gunakan yaitu surat kelulusan pada program studi. Jadi teman-teman boleh meng-SS, kemarin aku mengupload yang namanya surat pengumuman aku kelulusan aku di program studi di PSPPA di Untar. Nah, itu boleh teman-teman upload. Kemudian selanjutnya itu surat rekomendasi dari pembimbing akademik. Mungkin ini beberapa teman-teman ada yang bingung. Kalau aku kemarin surat pembimbing akademiknya itu boleh mundur bentar Kak? Tadi ini. Masih di slide yang ke sebelumnya. Maaf ya sebelum. Kak, sebentar. Oke. Oke, ini udah terlihat ya, Kak? Oke, udah. Oke, siap. Oke, yang keenam itu surat rekomendasi. Jadi kemarin aku ngambil surat rekomendasi itu dari surat pembimbing akademik aku waktu aku
skripsian. Jadi aku ngambil surat pembimbing pertama aku. Kenapa aku ngambil surat pembimbing pertama? Karena beliaulah yang tahu kurang lebih bagaimana kita. Boleh juga teman-teman pakai surat dari PA teman-teman yang selama S1. Ataupun kalau kalian memang misalnya profesinya berbeda, boleh banget kalian minta dari tempat kalian kuliah sekarangnya. Kemudian ini adalah contoh-contoh. Ini aku masukin kemarin di CV aku jadi asdos. Apa aja yang kegiatan aku itu boleh kalian jabarkan. Ini adalah pengumuman aku penerima di Universitas Dimpura. Kemudian next, yang kedua poin yang paling penting adalah pada bagian esai maupun publikasi video pendaftaran. Next kan? Oke, esai di sini kurang lebih ini esai aku contohnya. Jadi yang pertama itu kan kemarin kalau sesuai tema kita tahun ini adalah motivasi kalian mengikuti profesi Jitu 2025 dan mengikuti dan apa kontribusi kalian setelah kalian melakukan setelah menerima jadi awardee beasiswa Jitu Profesi. Nah, aku menjabarkan di pertama itu tentang bagaimana siapa aku. Di yang ke paragraf kedua, 3, keempat, kelima, dan keenam itu adalah aku telah melakukan yang namanya pengembangan dan berjalan sampai sekarang. Jadi aku menggunakan kontribusi itu juga hal yang sama dari yang aku lakukan sebelum aku menerima awardee. Nah, yang kedua, jangan terlalu panjang di perkenalan, terutama jangan berbelit-belit aku ini jangan, kalau bisa mungkin karena terbatas ya cuma 350 sampai 500 kata, sebisa mungkin dipadatkan aja. Kemudian yang paling penting yang kalian tulis dalam esai itu real, bukan dalam artian kalian nulisnya itu dilebih-lebihkan atau ya sejenis itulah. Kemudian kemudian sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti kalian teman-teman lihat lagi ketentuan-ketentuan yang tadi dijelaskan oleh Kak Dini terkait esainya. Kemudian program pasca studi harus sesuai dengan kompetensi profesi. Jadi di mana program tersebut, kontribusi tersebut kurang lebih harus sesuai dengan kompetensi kalian. Jangan sampai kalian membuat kontribusi pasca studi itu tidak sesuai dengan kompetensi kalian. Nanti jatuhnya kontribusinya yang lain. Kemudian yang kedua, lebih baik saat membuat esai jangan bertele-tele. Bertele-tele ini terlalu panjang, tapi intinya cuma satu. Itu jangan. Yang kedua, jangan dilebih-lebihkan juga. Jadi yang real aja. Kemudian sebisa mungkin jangan terlalu berfokus pada biaya. Jangan terlalu menekankan terkait gimana kondisi latar belakang kalian. Tapi gimana kalian meyakinkan bahwa kalian itu bisa berkontribusi saat telah menjadi awardee dari beasiswa Jitu Vokal B. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu adalah video. Nah, teman-teman, video ini kan menunjukkan siapa kalian. Kalian boleh menunjukkan foto-foto apa aja kegiatan kalian untuk menunjukkan bahwa kalian itu udah melakukan apa saja sehingga kalian bisa terpilih menjadi beasiswa Jitu Vokal B. Teman-teman boleh lihat di Instagram aku, di situ ada beberapa video-video ataupun background siapanya aku. Kemudian sebisa mungkin kalau teman-teman mau buat perkenalan diri bentukan video muka juga nggak apa-apa. Yang penting itu sesuai dengan siapa dirinya kalian dan menjawab apa kontribusi kalian. Kemudian setelah nanti setelah kalian mensubmit sisi wawancara, kalian akan melanjutkan pada wawancara. Di wawancara ini dari aku kemarin aku dapatnya itu H-1. Jadi teman-teman udah persiapan dulu apa yang akan teman-teman jawab ketika nanti wawancara. Kemudian latihan dan yang pasti harus percaya diri dalam menjawab. Karena wawancara itu lebih ke apa sih yang kalian jawab, apa sih yang kalian tulis di esai itu nanti kita akan dipertanyakan juga pada saat wawancara. Next. Next kan? Boleh next. Kayaknya Kak Dini terkendala jaringan, nanti saya bantu share screen ya. Siap, Kak. Mohon maaf.
Ya, sebentar ya. Oke, selanjutnya itu apa aja sih benefit yang kita dapatkan setelah menjadi UR di Profesi Jitu? Itu yang pertama UKT teman-teman. Ini adalah contoh kita dapat setiap nanti kita udah menyampaikan IPK, nanti teman-teman akan dapat itu cairan gini untuk memajukan terkait IPK. Kemudian aku dapat pengembangan diri juga. Di pengembangan diri ini aku gunakan uangnya untuk TOEFL, kelas TOEFL teman-teman. Dari TOEFL speaking maupun sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, lagi terkendala. Apakah sudah muncul teman-teman? Ini ya Kak Bes. Kak Betsy. Maaf ya teman-teman, Kak Betsy jaringannya lagi kurang bagus, yang ada terkeluar sebentar. Oke, saya lanjutin lagi. Tadi udah sampai ke pengembangan diri. Jadi teman-teman gak hanya dapat biaya pengembangan diri, namun teman-teman juga akan dapat menjadi mentor. Tenang aja teman-teman. Teman-teman yang belum pernah jadi mentor, teman-teman akan diajari nih dapat buku nanti dalam melakukan pengembangan jadi mentor. Jadi teman-teman akan dilatih untuk menjadi seorang mentor. Teman-teman jangan khawatir. Oke, next Kak. Macam ya. Jadi kalau kita tahu nih, Halo Kak, next lagi. Next lagi. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Kak Fira. Terima kasih Kak. Selamat malam. Oke. Oke teman-teman, itu pengalaman dari Kak Betsy. Langsung saja kita ke narasumber kedua kita yang tak kalah hebatnya, yaitu Kak Miftahul Nur Ilmi SKes. Halo Kak Miftahul. Halo Kak Fira, Suara saya jelas Kak? boleh sedikit boleh kenalin ke teman-teman. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, gimana Kak Fira kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Kak, aku izin perkenalkan Kakak sebentar ya. Boleh silahkan. Oke, jadi kami Miftahul Nur Ilmi adalah award beasiswa Jitu Profesi 2024. Beliau juga mahasiswi profesi fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga delegasi Jejak Muda 1 Maluku Negeri Keitetu tahun 2023 ya Kak. Terus beliau inspirator SUN Inspirasi Society di Oibura 2023. Beliau juga fasilitator Indonesia Youth Action Foundation di Sumba tahun 2022. Untuk Kak Miftahul, saya persilahkan. Oke, thank you Kak Fira. Ya.
Mungkin boleh dibantu share screen, Kak Afira? Kakak. Nah, jaringanku. Oke, nggak apa-apa. Ini Sambil lagi video dari jaringan. Oh iya, jaringan juga lagi bermasalah. Iya. Atau aku coba bantu share screen juga ya. Iya. Kak, menurut aku mungkin bisa bantu soalnya lagi loading banget di sini. Terus saya Eh, jadikan host ya. dibantu aku dijadiin co-host mungkin? Boleh, Kak. Tuh. Udah ya, Kak. Oke. Oh, udah muncul teman-teman? Oke, ini layarnya kecil atau besar nih di tempat teman-teman semua? Masih kecil, Kak. Kecil ya. Oke, aku coba besarin dulu. Oke, ini gimana? Aman? Masih loading, Kak. Oke. Loadingnya bentar. Masih loading ya? Iya, Kak. Saya tes. Oh, segini aja aman ya? Hmm, Ya. Boleh sih, Kak. ntar aku zoomin gini. Soalnya tadi loading kalau di full share screen. Segini teman-teman kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke nih, sebelum kita bahas tips and trick gimana sih biar kita bisa lolos beasiswa di Citu Profesi ke Yayasan Kau Kalbe, kenalan dulu nih ya sama aku gitu teman-teman. Jadi biar enak tahu aku siapa, terus biar kita lebih enak sharing-sharingnya gitu. Oke, nama aku Miftah Nur Ilmi, biasa dipanggilnya Miftah, mahasiswi di profesi fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Udah semester akhir, doain ya teman-teman ntar lagi aku mau UKOM, semoga bisa lancar, amin. Oke, seperti yang jelasin Kak Afira tadi, ya aku beberapa kesempatan ikut volunteer kesehatan, ada di NTT, di NTB, terus di Maluku juga, dan sebagainya. Dan aku jadi volunteer kesehatan bidang fisioterapi gitu. Mungkin sedikit perkenalan dari aku tuh, aku adalah seorang volunteer kesehatan, ya. Oke, kita next. Di sini aku mau ngajak teman-teman itu lebih bertumbuh bersama Kau Kalbi gitu. Jadi semoga nanti teman-teman yang lolos menjadi award digital profesi kita bisa bertumbuh bareng ya teman-teman di sini. Jadi biar menjadi sosok yang lebih baik lagi dan bisa berkembang jauh lebih baik. Nah, oke, tadi kan udah ada beberapa dijelasin sama Kak Betsy ya tentang cara nulis esai, CV seperti apa, terus surat rekomendasi seperti apa. Nah, itu beberapa udah jelasin Kak Betsy. Di sini aku akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum disampaikan Kak Betsy. Jadi biar nggak bosan gitu teman-teman, biar nggak sama yang dibahas. Nah, di sini aku mau nyampein, aku selama jadi beasiswa digital profesi, ngapain aja gitu ya. Nah, selain jadi beasiswa aja, selain ikut mentoring dan sebagainya, aku alhamdulillah diberi kesempatan nih sama timnya kakak buat jadi narasumber live Instagram nih. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini aku ikut ngoceh. Ngoceh tuh ngobrol cerita hebat gitu, teman-teman disingkat ngoceh, di mana temanya wujudkan kebaikan lewat aksi sukarelawan. Ini penting banget loh teman-teman untuk bisa ikut jadi narasumber di
Instagram Yayasan Kokalbe. Kenapa? Yang pertama, melatih public speaking, pasti dong gitu. Terus yang kedua, menambah relasi, udah pasti. Terus, menambah kepercayaan diri juga gitu. Jadi dan ini juga bisa teman-teman masukkan di CV nantinya. Jadi di Yayasan Kokalbe bukan hanya itu aja kegiatannya, tapi teman-teman bisa request ikut kegiatan yang lain yang di luar job desk-nya itu tadi. Kan lumayan banget ya teman-teman yang melatih, skill kalian di bidang, public speaking gitu. Selain itu juga, aku juga pernah jadi moderator di dan tim ya, acara IWD, International Women's Day gitu. Jadi aku bareng Kak Anggi, itu kita sama-sama award di situ profesi, kita jadi tim acara IWD dan lumayan gede waktu itu acaranya ya, banyak banget yang join. Dan kita di situ jadi, tim yang mengkoordinasi acara serta jadi moderatornya. So, pasti dapat sertifikat gitu. Jadi itu sangat berguna banget teman-teman untuk, melatih skill kalian gitu. Ini di luar job desk dari beasiswa ya, jadi enak banget di YKK kalian bisa mengembangkan skill kalian di bidang yang kalian ingin minati. Kalau aku memang sukanya di public speaking ya teman-teman, jadi hal-hal kayak gini yang aku ikutin. Dan yang lainnya juga ada, mungkin ada yang suka jadi content creator juga ada. Ya Kakak juga buka kelasnya, terus juga ada yang, suka bahasa Inggris juga ada kelasnya. Jadi teman-teman nanti bisa milih nih gitu, mau terjun di bidang apa selama jadi warga digital profesi gitu. Selain itu juga, nah ya Kakak tuh sering banget ngadain lomba teman-teman, banyak banget lombanya dan pasti berhadiah gitu. Aku waktu itu cuman sempet ikut satu nih gitu, waktu itu ikut lomba video pendek, ini kalau nggak salah waktu kegiatan apa ya, aku lupa deh. Aku lupa waktu itu kegiatan apa, jadi ada kakak lagi buat lomba, ada beberapa lomba buat poster, buat video dan sebagainya, aku milih di lomba video pendek waktu itu. Ini di sini aku, buat video tentang masjid tertua di Indonesia. Ini waktu aku lagi di negeri KT2, di Maluku ya teman-teman, di Maluku Tengah. Aku bikin videonya, terus alhamdulillah juara 3 dan dapat hadiah loh teman-teman pastinya. Aku nggak mau spill hadiahnya biar teman-teman kepo. Pokoknya seru banget deh, kegiatan apapun pasti dapat, hadiah dan dapat sertifikat. Seru banget dia Kakak, teman-teman, jadi harus tertarik ikut beasiswanya. Terus selain itu ya tadi disebutin jadi mentoring ya teman-teman. Nah sebelum jadi mentor kita ada kegiatan mentoring tuh teman-teman. Nah di mentoring ini kita dibekelin dulu nggak langsung tiba-tiba kamu jadi mentor ya, enggak. Kita bener-bener dibimbing dari awal sampai akhir, kita dikasih modulnya, kita dikasih trainingnya, bahkan role play juga loh teman-teman. Jadi bener-bener diajarin sedetail itu. Nah, ini ada modul nih yang aku screenshot di sini, itu benar-benar modul yang kalian bakal terapin nanti kalau kalian jadi mentor. Nah, dan dapat sertifikat juga dan dapat merchandise dari YKK. Keren kan? Ini bisa banget teman-teman masukin di CV kalian. Terus ini juga bisa dimasukin di LinkedIn ya teman-teman. Kemarin aku juga dikasih LinkedIn gitu sama dari Kak Khairun ya. Jadi ngasih linknya gitu, jadi bisa tertera di LinkedIn-nya kalau kita pernah jadi mentor. Itu kan bisa untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan kualitas teman-teman juga gitu. Terus ini contoh aku pas aku jadi mentor ya. Jadi mente aku kemarin ada 3, karena aku kesehatan jadi mente-mente aku juga anak-anak kesehatan nih pada lucu-lucu ngajakin velocity. Jadi nggak setegang itu ya teman-teman. Jadi buat enjoy aja. Aku sama teman pas itu lagi tren velocity, aku velocity-an. Terus nih yang paling terharu sih teman-teman, kalau teman-teman bisa baca screenshot chat yang aku kirimin. Jadi, salah satu mente aku tuh sampai dia itu, setelah kegiatan mentoring kan kita lumayan lama ya, ada sampai 6 bulan gitu. Setelah selesai mentoring, dia tetap mau jalin silaturahmi dengan aku seneng banget gitu. Jadi dia sering sharing ke aku, sering curhat dan sebagainya tuh aku terbuka banget teman-teman, kepada mente-mente aku dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa kepada mente-mente nanti kalau memang jadi warna gitu profesi gitu. Jadi kita seneng ya kalau kita bisa membuat orang itu bahagia, seneng ya kalau kita bisa bermanfaat untuk orang. Jadi ini salah satu cuplikan yang menurut aku menggemaskan sekali gitu dari adik-adik, karena kita mementorinya, adik-adik ya itu yang S1 gitu yang masih semester 4 semester 5 yang masih perlu dibimbing itu nanti itu yang kita mentorin. Kayak wah gemes banget gitu. Oke itu tadi beberapa dokumentasi aku ngapain aja di digital profesi selain hal-hal yang di dalam job desk-nya. Nah, kita langsung masuk hal yang agak sedikit serius nih. Oke, teman-teman yang mau screenshot boleh dicatat, boleh karena ini
Tips yang udah aku lakukan survei ya. Aku survei dari beberapa aku ikut kegiatan volunteer, alhamdulillah itu full funded ya teman-teman. Aku ikut beberapa kali kegiatan dan alhamdulillahnya lolos, itu aku survei gimana sih caranya kok bisa lolos, apa sih yang harus dipersiapkan tuh. Ini hasil rangkumannya dan aku terapin di World Digital Profesi, alhamdulillahnya aku bisa lolos gitu. Tipsnya pada saat mengisi Google Form. Nanti kan di Google Form tuh teman-teman akan ada banyak pertanyaan gitu. Aku sangat menyarankan teman-teman pertanyaannya itu dikopas dulu ke Word. Jangan langsung ngisi di Google Form. Karena kan pertanyaan lumayan banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman cuma ngisi dalam 1 hari, kalian nggak bisa maksimal mengisinya. Ke-distract lah, capek lah, udah hilang udah hilang fokus lah, itu udah pasti teman-teman. Jadi aku saranin kopas dulu dan masukin ke Word. Nah, setelah itu dikerjainnya per hari juga it's okay gitu. Aku biasa kerjain Google Form tuh aku taruh di Word 3 sampai 4 hari aku nyelesain. Jadi emang sedikit-sedikit aku kerjainnya karena biar aku bisa menyusun kata yang lebih baik, terus bisa lebih to the point, terus juga biar bisa lebih enak dibaca aja gitu. Karena teman-teman, kalau kita, mengisi Google Form, itu kita kan hanya dalam ketikan ya. Di dalam ketikan itu kita harus membuat si pembaca Google Form itu paham akan diri kita gitu. Jadi kita mengenali diri kita tuh lewat tulisan. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh harus membuat tulisan yang dipahami si pembaca. Kan kalau wawancara tuh enak banget, kalau wawancara kan tinggal ngomong, terus kalau emang salah diralat itu bisa. Tapi kalau di dalam ketikan, salah ngetik, terus si pembaca salah paham, itu udah akan beda gitu. Jadi memang menurut aku harus agak difokusin banget di bagian administrasi atau di Google Form ini ya teman-teman. Pokoknya ngisinya santai, jangan tegang, pas lagi rileks, pelan-pelan diisi seperti itu. Terus, nah jawabannya harus beruntut dan realistis aja. Dari tadi kan Kak Beatrice juga udah meng-highlight atau mention, pokoknya seadanya, jangan dilebih-lebihin. Itu penting banget teman-teman, karena penilai beasiswa itu tahu loh teman-teman, hal yang bisa dilakukan atau enggak, hal yang mungkin kita pernah lakukan atau enggak tuh si pewawancara tuh ngerti banget gitu. Jadi harus realistis gitu ya, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Karena ya itu kan harus kejujuran juga ya teman-teman gitu. Jadi harus realistis dan beruntut. Maksudnya beruntut apa? Kalau sudah dijelasin di paragraf atas, di paragraf bawah jangan dijelasin lagi gitu. Buat apa? Itu hanya memboros kata gitu dan membuat si pembacanya jadi kayak ya udah kan udah dijelasin, nggak perlu dijelasin lagi kayak gitu. Jadi to the point aja. Nah, terus yang 4 yang aku mention di awal tadi, berikan jawaban yang membuat pembaca paham dengan diri kamu melalui tulisan, gitu. Jadi, kalau aku biasanya setelah aku buat di Word, aku minta teman aku baca, gitu. Pada saat baca, "Boleh ada koreksinya nggak?" Gitu, "Kamu paham nggak dengan apa yang aku ketik?" Gitu. Itu boleh banget, teman-teman. Jadi, kadang kan yang bisa menilai kita tuh orang lain lebih hebat biasanya seperti itu, jadi dicoba aja tuh boleh. Ini seputar tips mengisi Google Form. Nah, biasanya pertanyaannya tuh ada 4 poin ini. Biasanya biasanya ada semua yang ditanyain, biasanya hanya 1 atau 2 aja yang dipertanyakan. Jadi tapi ya nggak jauh-jauh dari 4 inilah biasanya. Oke, biasanya kan pasti perkenalkan diri kamu secara singkat. Teman-teman pasti bingung banget, "Hah, ngenalin diri secara singkat gimana ya caranya?" Itu pasti bingung gitu. Aku pernah waktu itu jadi, bagian nyeleksi berkas-berkas juga, pernah ngelihat ada salah satu peserta gitu ngisinya hanya kayak contohnya ya, "Perkenalkan nama saya Miftahul Ilmi, saya tinggal di sini, alamatnya ini, saya kampusnya di sini." Cukup begitu. Itu menurut aku kurang, teman-teman. Karena hal itu si penerima beasiswa udah tahu gitu, udah tahu dari mananya, kan di awal teman-teman udah pada ngisi gitu kan, udah ngisi nama, udah ngisi universitas di mana. Jadi kalau untuk hal yang kayak gini, maksudnya adalah kamu tuh siapa gitu loh. Kamu tuh siapa maksudnya kayak tadi aku di awal udah sounding kayak, "Halo perkenalkan aku Miftahul Ilmi, aku kuliah di sini, aku pernah mengikuti kegiatan ini," gitu. Nah itu yang diperkenalin teman-teman gitu. Mungkin teman-teman udah punya banyak pengalaman gitu ya, nggak usah disebutin semua, entar penuh entar penuh di formnya. Disebutin 1, 2, atau 3 aja cukup dan yang paling terbaru dan yang paling keren gitu aja, itu boleh. Atau misal, "Kak, tapi aku nggak punya pengalaman apa-apa." Ya udah, mungkin kamu pernah dapat nilai bagus di, mata kuliah apa, itu juga boleh. Terus kayak kamu punya peminatan di bidang apa, itu juga boleh
jawab di perkenalan diri kamu secara singkat gitu, nggak harus melulu tentang, apa, suatu penghargaan atau suatu menang lomba nggak harus, tapi kayak kamu bisanya apa, kamu minatnya apa tuh juga boleh disampaikan di awal ini, perkenalan diri secara singkat. Terus yang kedua, kenapa kamu mengikuti beasiswa ini? Nah, ayo teman-teman, dipikirkan kenapa gitu. Jangan sampai hanya alasannya karena butuh biaya. Ya semuanya butuh biaya teman-teman gitu ya, kita semua ikut beasiswa ini pasti butuh biaya, kalau nggak butuh biaya ngapain ikut beasiswa gitu ya. Tapi bukan itu yang diminta oleh penerima beasiswa, yang diminta adalah Eee, pada saat kamu ikut ini, hal apa yang ingin kamu kembangkan dalam diri kamu gitu. Misal nih kayak aku, kalau aku kan sukanya volunteer kesehatan. Nah ini pas banget kemarin, Digitu Profesi kan dia salah satu di 4T ya, tertinggal, terbelakang dan sebagainya, itu kan adalah tujuan-tujuan di volunteer juga gitu. Volunteer kan sukanya ke daerah-daerah pelosok gitu. Jadi ya aku, mengatakan basic aku di volunteer kesehatan, aku pengen mengembangkan diri aku pengen mengepakkan sayap ke daerah-daerah terpencil lainnya melalui beasiswa ini gitu, seperti itu. Jadi kamu ikut beasiswa ini karena kamu ingin mengembangkan dalam diri kamu yang, akan lebih berkembang kalau kamu ikut ini. Nah, kayak gitu loh contohnya, seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga biasanya, "Kenapa kami harus menerima kamu?" Gitu. Kan nggak mungkin ya, penerima beasiswa nerima kita secara cuma-cuma aja gitu, pasti harus ada feedback yang kita berikan teman-teman. Nah, feedback-nya apa gitu? Mungkin bisa nanti, kalau aku kemarin contohnya pakai punya aku ya, aku bilang, karena aku punya suatu gerakan namanya Ruang Bertumbuh bersama teman-teman aku yang lainnya, aku bilang, "Aku pengen, mengembangkan ruang bertumbuh ini lebih besar lagi di Kalimantan Timur gitu, dan pengen juga ruang bertumbuh ini menjamah ke mana-mana. Tapi aku tidak ingin berjalan sendirian gitu, aku ingin berkolaborasi dengan yayasan-yayasan lainnya dan satunya Yayasan Kokalbe gitu. Jadi, kita harus bisa memberikan janji tapi yang realistis gitu ya, memberikan janji ke mereka bahwa, kalau nerima aku nggak sia-sia loh, aku bisa melakukan suatu hal yang berkelanjutan gitu. Jadi nggak hanya sekedar menerima beasiswanya, tapi harus ada lanjutan yang diberikan, gitu. Nah, nomor 4 hampir sama ngejawab dengan nomor 3 apa yang akan kamu berikan jika kami menerima kamu? Sama seperti itu tuh boleh dijawabnya seperti itu. Oke, mungkin ini, tips Google Form dan ngisinya teman-teman, mungkin kalau aku terlalu cepat ngomongnya bisa ini ya, langsung langsung on mic aja karena aku sambil share screen nggak bisa baca itu ya, nggak bisa baca kolom komentar. Oke, next. Nah, tips menulis esai. Aku tahu teman-teman pasti di bagian ini bingung banget, karena waktu itu aku juga bingung. Karena, "Wah, nulis esai, Kak. Wah, gimana cara nulisnya? Bingung dan sebagainya." Tenang teman-teman, yang ikut Zoom pada malam hari ini aku katakan kepada kalian, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Ini kelihatan nggak ya? Soalnya aku waktu itu nulis esai sampai ikut kelas loh. Aku ikut kelas dan berbayar untuk aku tahu gimana triknya untuk nulis esai. Karena nulis esai itu nggak sembarangan, ini kelihatan teman-teman. Nah, jadi ada 2 screenshot-an ini yang udah aku rangkum dan aku ikut kelas buat esai ya. Di sini contohnya nih, ada judul disuruh buat esai tentang, eee, optimalisasi literasi pendidikan melalui kreativitas, inovasi, gerakan, kepenulisan esai, misalnya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam esainya, teman-teman harus tahu hal ini. Bagaimana esai yang tidak bagus dan bagaimana esai yang bagus, harus tahu 2 hal itu. Nah, esai yang tidak bagus adalah esai yang tidak menjawab pertanyaannya atau tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Karena kan di esai pasti ada instruksinya, disuruh berapa kata dengan tema ini. Nah, seperti itu udah ada dicantumkan ya teman-teman, tuh harus sesuai dengan itu. Isiannya tidak rinci atau singkat. Nah, kenapa esai itu diberi maksimal? Karena kalau lebih dari misalnya lebih dari 5.700 atau 500 kata, berarti teman-teman terlalu berlibet, berarti tidak rinci, tetapi kalau hanya setengahnya aja berarti sangat singkat gitu. Jangan, kalau bisa kata aku maksimalin pas 500, oke itu bagus. Kurang dikit nggak apa-apa, tapi jangan lebih, jangan banget lebih gitu ya.
Terus isinya tidak menunjukkan kecerdasan atau pengetahuan si penulis di bidang studi atau yang digelutinya. Nah, jadi buatlah esai sesuai dengan bidang studi teman-teman masing-masing gitu. Jangan nyeleweng kemana-mana gitu ya. Terus itu 3 hal yang esai yang tidak bagus gitu. Nah, kita ke esai yang bagus. Oke, ya kebalikannya, yaitu menjawab pertanyaan atau sesuai dengan instruksi. Itu wajib banget. Isinya rinci, padat, dan jelas, lalu menunjukkan kecerdasan atau pengetahuan si penulis di bidang studinya. Di sini bagaimana memulainya? Memulainya di sini. Oke, aku zoom lagi. Ya, oke, bisa. Pertama, lihat instruksinya dengan baik, teman-teman. Nah, misalnya nih, menulis esai 500 sampai 700 kata dengan tema kontribusiku bagi Indonesia. Nah, di sini teman-teman harus highlight berapa ribu katanya ya. Misalnya kalau cuma disuruh 500, oke udah 500 aja, jangan lebih. Kurang dikit boleh, tapi jangan lebih, teman-teman. Nah, di sini kalau ada kata kontribusi, harus ada kata kuncinya nih. Kata kuncinya di sini misalnya nih harus ada kontribusi yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan gitu. Ada 3 kata kunci itu karena kan kontribusi ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kita hanya memberikan kontribusi yang akan dilakukan. Jadi harus kasih bukti dong udah pernah ngelakuin apa gitu. Nah, di esai itu seperti itu contohnya. Kita lihat di sini. Dibagi menjadi 3 draft. Yang pertama, kontribusi yang telah dilakukan, sekitar 1 atau 2 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Contohnya misalnya kenalin aku siapa, terus aku pernah mengikuti kegiatan ini, yang selaras ya. Contohnya mungkin kalau punya aku waktu itu, aku pernah ikut kegiatan volunteer kesehatan di sini dengan proyekku ini yang telah dilakukan, berarti itu yang disampaikan. Terus kontribusi yang sedang dilakukan. Nggak harus gede-gede, teman-teman. Pernah pernah ngerjain tugas yang selaras dengan itu, pernah ikut komunitas yang di kampus doang ya, ikut komunitas yang selaras dengan itu, atau KKN yang selaras dengan itu boleh banget, teman-teman. Nggak harus yang gede-gede, yang penting kan kontribusi gitu. Kan kontribusi nggak harus besar. Nah, misalnya kontribusi yang sedang dilakukan. Karena waktu itu aku lagi bukan pengabdian bahasanya, sedang mengunjungi ya, lagi mengunjungi, panti jompo yang ada di Solo. Di situ aku fisioterapi juga, jadi aku nyampein di situ yang sedang dilakukan, aku lagi fisioterapi di sini, aku jelasin, aku lakuin apa aja di sana, yang aku fokusinnya apa gitu, yang sedang dilakukan ya teman-teman. Yang tujuannya ngapain sih di sana itu perlu. Terus yang akan dilakukan. Nah, dari yang telah dilakukan dan yang sedang dilakukan ini harus konsisten ya teman-teman. Kalau di atas kamu bahasa volunteer kesehatan dan fisioterapi, yang sedang dilakukan terus nggak harus kayak gitu, harus laras gitu, jangan sampai belok gitu, karena si pembaca akan bingung. Jadi biar kamu terlihat kamu tuh konsisten gitu, karena balik lagi esai itu harus mencerminkan kecerdasan dan pengetahuan. Nah, di kontribusi yang sedang dilakukan ini juga harus sama di atas, terus nah di satu dan yang dilakukan dan yang sedang dilakukan itu kita combine di kontribusi yang akan dilakukan. Di sini gongnya. Ini hal yang kamu janjikan kepada Yayasan Kokalbe dan bukan hanya janji palsu ya teman-teman, karena akan ditagih, akan ditagih sama ya Kakak. Jadi, kalau aku sukanya volunteeran, makanya waktu itu aku bilang, aku pengen buat ruang bertumbuh ada di Kalimantan Timur, yang di mana nanti akan berkolaborasi dengan beberapa tenaga kesehatan lainnya, dengan nanti program kerjanya nggak banyak, kemarin aku cuma 3 program kerja, terus yang di mana nanti semoga bisa menjamah ke tempat-tempat yang lain gitu, tapi yang harus aku buktikan adalah bisa ada di Kalimantan Timur dulu gitu. Jadi, kan selaras ya dari yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Itu harus seperti itu esai gitu teman-teman ya. Mungkin nanti, aku bisa bagiin link G Drive esaiku gimana, nanti teman-teman boleh, lihat esaiku gimana, tapi jangan dikopas. Karena sebaik-baiknya esai adalah ruh kamu sendiri gitu. Kalau kamu kopas punya aku, belum tentu punya aku sebagus itu, kan enggak ya teman-teman. Pokoknya
hasil pemikiran kamu, hasil pengalaman kamu tuh jauh lebih bagus dibanding punya aku gitu. Jadi itu boleh dijadikan gambaran aja tapi jangan dikopas. Karena kalau dikopas ketahuan juga sama ya kakak. Kan ya kakak udah pernah baca esai aku gitu. Nanti aku lihat kirim ke kakak-kakaknya nanti biar di-share ke teman-teman ya. Terus next kita udah akhiri yang bagian ini ya esai ya teman-teman. Kita lanjut ke tips wawancara. Oke, siapa yang sering deg-degan kalau di bagian wawancara? Pasti banyak ya, karena nggak pede ngomong. Ya banyak dan kalau ngomong suka lupa mau ngomong apa, itu banyak banget teman-teman yang terjadi. Sebelum kita ke sana, kita bahas poin-poin ini dulu. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapih. Itu penting banget karena ini tanda kita menghargai interviewer. Jangan pakai baju asal-asalan teman-teman, jangan nggak dandan, pokoknya dandan gitu. Nggak ada yang larang kita untuk berdandan. Bahkan kan kita tenaga kesehatan diwajibkan untuk tampil ini ya, tampil rapi, tampil bersih, tampil cantik ya, karena biar enak dipandang oleh pasien dan sebagainya gitu. Apalagi mau wawancara, jadi harus pakai pakaian yang rapi dan harus fresh, bahasa seperti itu. Terus pastikan koneksi internet bagus dan jauh dari kebisingan. Bagi yang pakai WiFi harus punya cadangan ini ya, internet biasa ya. Karena biasa kalau WiFi mungkin tiba-tiba jaringannya lagi bermasalah, mungkin lagi di kos yang pakai banyak WiFi-nya jadi sering ngandet gitu, udah pakai langsung ubah ke internet biasa gitu. Jadi harus punya cadangan. Karena kalau koneksi internet kamu buruk, terus kamu terpotong-potong pembicaraannya, dan itu udah memakan waktu, si interviewer nggak akan mau ngulang pertanyaannya, udah dianggap kamu sudah bisa jawab gitu. Itu kan sayang banget ya ngepotong poin kamu, kayak gitu. Terus pencahayaan yang bagus, kalau nggak punya lighting pakai flash HP bisa gitu. Pokoknya banyak cara lah, nggak harus mahal gitu. Hadir di room-nya itu 15 menit sebelum mulai wawancara, penting banget. Karena menurut aku berarti kamu memang excited untuk ikut kegiatan ini, jangan sampai kamu telat, jangan sampai kamu dicari-cari, karena itu udah bisa ngurangin poin kamu juga. Terus tersenyum, penting banget. Selain membuat enak orang lihat kita, tersenyum juga membuat kita jadi lebih percaya diri teman-teman. Kalau kita nggak tersenyum tuh kelihatan banget deg-degannya, kelihatan banget groginya, jadi tersenyumlah teman-teman. Karena senyumnya teman-teman tuh pasti manis gitu, jadi nggak usah malu untuk tersenyum. Lalu next, gunakan kata yang seperti, "Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak, izinkan saya menjawab," kayak gitu. Jadi itu kayak interview manner ya menurut aku ya. Jadi jangan hanya langsung tiba-tiba, langsung jawab, jangan. Jadi kita bilang makasih dulu. "Baik, terima kasih, Kak, atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab," baru jawab gitu. Terus kalau mau nanya juga, "Baik, Kak, izinkan saya bertanya," dan kalau bisa di akhir kasih feedback. Jangan hanya, bilang makasih doang, tapi kayak, "Terima kasih, Kak, udah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga saya bisa menjadi bagian dari, award dan JIT profesi, gitu. Ya mungkin disampaikanlah kesimpulannya sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Terus yang ketujuh, menjawab dengan to the point. Penting lagi, jangan bertele-tele karena, ini ya teman-teman, kalau bertele-tele membuat jadi yang ingin kita sampaikan tuh nggak kesampaian gitu, karena terlalu muter-muter gitu ya. Jadi to the point aja. Kalau teman-teman kebiasaan ngomongnya panjang lebar, kemana-mana, ditulis, diketik nggak apa-apa, kan nggak kelihatan ya teman-teman kalau ngelihat tulisan gitu, kalau lagi online gini wawancaranya gitu. Terus menjawab dengan rileks dan tidak tergesa-gesa. Rileks aja, enjoy gitu, walaupun kelihatan nervous sedikit, tapi dibawa enjoy aja gitu. Dan menjawab dengan realistis. Kembali lagi harus realistis, jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu. Terus, kalau kemarin aku itu buat PPT juga teman-teman, PPT-nya itu portofolio aku, jadi di isinya itu ya tentang aku pernah ngapain aja dan, eee, programku nanti akan aku lakukan apa, itu aku kirim ke WA-nya beasiswa di Jitu. Tapi pas interview nggak ditampilin, cuman aku kirim ke mereka aja. Kenapa? Supaya kalau memang mereka pengen melihat atau mengetahui aku lebih dari jauh, bisa lihat dari itu tadi, lihat dari PPT itu ya teman-teman. Karena, harus teman-teman ketahui bahwa yang diwawancara itu banyak, nggak cuma satu atau 2 orang. Jadi, sebisa mungkin tampilkan suatu hal yang berbeda gitu. Jangan template, jangan sama semua, harus ada yang berbeda. Mungkin teman-teman, apa, yang misalnya udah punya project, buat modul, boleh modulnya dibawa, ditunjukin pada saat wawancara, "Kak, aku udah siapin modul ini untuk, aku hak ciptain dan aku bagiin ke pelosok-pelosok," itu boleh banget. Jadi harus ada hal yang berbeda
biar ke notice teman-teman ya. Itu aku lakuin di setiap aku volunteer, maksudnya setiap aku daftar volunteer, dan itu alhamdulillah works banget teman-teman gitu. Jadi ya kalau untuk wawancara seperti itu. Mungkin misalnya teman-teman, "Kak, tapi aku suka deg-degan," gitu. "Kadang aku kalau ngomong suka lupa, gimana nih Kak caranya?" Gitu. Aku nggak sepede itu. Teman-teman, aku juga dulu nggak selancar ini ngomong gitu. Nggak ada namanya seseorang tiba-tiba bagus, tiba-tiba lancar, tiba-tiba keren, nggak ada. Semua terjadi karena terbiasa dan diasah gitu. Dulu aku caranya gimana, aku sering ngobrol depan kaca, sering ngomong depan kaca. Dan kalau aku lupa mau ngomong apa, aku lihat catatan lagi. Dulu harus aku tulis, aku mau ngomong apa. Tapi alhamdulillah sekarang nggak perlu ditulis, udah ada di kepala, kayak aku harus ngomong ini, aku harus ngomong ini gitu. Semua itu perlu dilatih. Nah, teman-teman boleh sebelum, mau wawancara mungkin seminggu sebelumnya latihan di depan kaca, mungkin atau boleh latihan di depan temennya, di depan orang tuanya, adiknya, atau di depan kucingnya yang punya kucing, boleh banget. Itu harus dilatih teman-teman. Jadi biar pas wawancara nggak kagok gitu. Nah, itu yang buat kamu lebih percaya diri, lebih bisa untuk berbicara ya dengan itu caranya gitu. Jadi jangan sampai karena ketidakbisaan itu teman-teman nyerah gitu aja dan nggak mau berusaha, jangan ya teman-teman. Kalau tahu kita kurangnya di mana, ayo kita perbaiki gitu. Oke, nah next lagi tips membuat video pendaftaran. Pasti banyak yang nggak pede teman-teman, pasti, karena nggak semua orang pede di depan kamera. Nah, kalau dari aku hampir sama kayak Kak Betsy, jangan terlalu lama, dibuat enjoy dan sekreatif mungkin, serta selaraskan dengan esai kamu. Nah, kalau aku selaraskan sama esai aku ya, karena biasanya tema video itu sama dengan tema esai gitu. Ini teman-teman kalau yang mau lihat video aku, boleh lihat di Instagram aku. Nah, Instagram aku ilmi.il, nggak aku private, jadi teman-teman bisa lihat, nggak perlu harus follow. Mungkin contohnya bisa seperti itu, jadi dibuat enjoy aja supaya kalau orang-orang yang nonton video kamu tuh bisa nonton sampai habis gitu. Kita itu kalau mau buat video harus menjadikan kita sebagai penonton. Kalau video kita flat, video kita terlalu panjang, video kita nggak asik, kalau kita pasti akan skip kan. Sama, orang-orang pasti akan gitu juga. Jadi buat video kamu semenarik mungkin, se-enjoy mungkin gitu. Kalau emang teman-teman malu di depan kamera, ya udah banyakin ngedit-ngedit dengan mungkin, animasi apa, terus dengan yang tidak ada wajahnya ke kamera gitu, itu boleh banget. Jadi memang dibuat sekreasi mungkin. Coba teman-teman boleh lihat video aku itu aku nggak full di depan kamera, itu ada beberapa foto-foto dan video lain yang nggak pakai baju putih ini doang. Itu bisa jadi referensi teman-teman juga. Oke, mungkin itu aja tips and trick dari aku ya teman-teman. Ini next-nya terakhir apa ini? Entar aku nggak bisa dipencet. Nah, teman-teman boleh WA minta, minta tadi mau minta esai boleh, tapi kalau, mau nge-DM juga boleh. Kalau mau ke rumahku kejauhan nggak usah, karena aku lagi nggak di Kalimantan, aku lagi di Jawa, teman-teman. Nah, mungkin sekian dari aku itu aja. Aku kembalikan ke Kak Kak Vira, silahkan, Kak. Baik, Kak. Nah, itu teman-teman cerita dari pengalaman, terus tips, penjelasan dari Kak Miftahul. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau lewat kolom chat. Untuk teman-teman saya persilahkan. Ah ya, di sini ada Kak Rahmah. Untuk Kak Rahmah saya persilahkan. Iya, halo Kak, salam kenal. Iya, halo Kak. Sebelumnya makasih banyak Kak sudah memberikan wadah kayak gini, jadi banyak insightful. Jadi tadi juga bingung soalnya menyusun esai dan lain sebagainya kan. Kak mau tanya sebenarnya perihal video, lebih ke teknis upload sih Kak. Kan itu memang tidak ada ketentuan untuk kita upload di YouTube, TikTok ataupun Instagram kayak gitu. Tapi better yang mana gitu? Apakah platformnya itu akan mempengaruhi nilai? Mungkin kalau andainya followersnya banyakkan di TikTok,
monggo di-up di TikTok. Apakah profil dari Instagram itu atau TikTok itu akan mempengaruhi penilaian di video atau gimana gitu sih Kak. Semoga dapat poinnya. Itu aja sih Kak. Makasih banyak Kak. Oke, baik Kak Rahma. Mungkin langsung dijawab ya dari tim BKK atau narasumber. Saya Oke. persilahkan. Safira, aku izin menjawab sedikit ya. Nanti mungkin boleh dibantu ditambahkan juga dari Kak Miftah atau Kak Betsy. Kalau dari kakak sendiri, Kak, sebenarnya untuk video ini kita nggak melihat dari maksudnya untuk platform mana yang digunakan itu nggak akan mempengaruhi penilaian. Jadi silakan dapat diupload senyamannya saja. Maksudnya kakak memang lebih prefernya tuh prefer diupload ke platform yang mana saja, asalkan videonya ini memang sudah menjawab pertanyaan dari yang ditentukan siapa siapa kamu dan juga hal apa yang bisa dikontribusikan ke daerah kakak begitu. Nah, tapi mungkin kalau misalnya dari KBC atau Kak Miftah sendiri, kira-kira dalam pemilihan platform kemarin kemarin dalam menguploadnya ada pertimbangan apa? Boleh dibocorkan nggak Kak gitu? Ada pertimbangan-pertimbangan apa gitu? Oke, aku coba tambahin dikit, nanti Kak Betsy boleh nambahin juga ya, Kak. Kalau aku kemarin pertimbangannya adalah kenapa di Instagram ya teman-teman, soalnya aku lebih aktif di Instagram dibanding di sosial media lainnya gitu. Jadi biar karena aku kalau ikut kegiatan apapun aku upload di Instagram. Jadi mungkin biar nanti pada saat, timnya Kakak lagi lihat video aku nggak sengaja gitu ya ngelihat postingan aku yang lain gitu, mungkin lihat aku pernah ikut lomba apa, siapa tahu bisa jadi poin plus gitu. Kita kita nggak pernah tahu ya teman-teman gitu. Siapa tahu bisa jadi daya tarik juga gitu. Jadi aku saranin teman-teman upload-nya ke sosial media yang aktif gitu ya, yang teman-teman aktif di sana. Biar terlihat profesional aja teman-teman, jangan sampai, di-upload cuman di TikTok yang nggak ada video apa-apa, tiba-tiba satu video muncul gitu. Alhamdulillah kalau FYP, kalau enggak gitu kan tidak terlihat profesional. Jadi tunjukkanlah keprofesionalan teman-teman, gitu sih kalau dari aku. Oke, oke, thank you Kak Miftah. Dari Kak Betsy ada yang mau ditambahkan? Oke, aku sedikit nambahin ya mungkin dari Kak Miftah. Pertimbangan aku kenapa milih di Instagram, teman-teman, Instagram itu adalah salah satu sosial media yang pasti kita punya semua dan udah awam sekali bahwa sekarang Instagram itu jadi personal branding kita. Kenapa kita milih di Instagram? Karena pasti lebih mudah diakses teman-teman. Jadi kalau kita ngetek Kokalbe juga pasti akan langsung muncul notifnya ketimbang kalau di YouTube ataupun di TikTok. Setahu aku gitu. Karena setidaknya hal tersebut tuh langsung masuk ke sana dan kita bisa pastikan bahwa tim dari YKK bisa melihat video kita. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Miftah dan juga Kak Betsy ya untuk tambahannya. Jadi sebenarnya boleh teman-teman kalau mau diupload di YouTube dan pastikan itu emang sudah bisa diakses oleh YKK. Jadi kan daripada nih teman-teman ternyata udah mengunggah, terus dari tim YKK nggak bisa mengakses kan sayang banget kayak gitu. Jadi pastikan lagi kalau memang video itu bisa diakses. Dan tadi juga nih tambahan dari kami Miftah dan Kak Betsy kalau diupload di IG kan bisa menjadi bagian dari personal branding teman-teman. Jadi nggak ada salahnya juga nih kalau mau diupload di Instagram. Begitu ya Kak Rahma, semoga menjawab ya. Halo Kak Rahma, apakah sudah terjawab? Iya Kak, tapi bingung. Tapi nggak apa-apa. Iya Kak, makasih banyak Hmm, Kak. Jadi kalau masih ada yang bingung boleh bertanya juga Kak, biar tidak bingung. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mumpung kita masih bersama tim Yayasan Kokalbe dan narasumber yang super duper hebat. Oh ini ada dari Kak Megi di Ambon. Kak Megi, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Halo semuanya. Kak, pertama-tama mohon maaf ini karena saya dalam perjalanan, jadi agak sedikit gerosak-gerusuk gitu ya, Kak. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah beasiswa ini hanya untuk ongoing saja? Kebetulan saya kan mahasiswa S1 tingkat akhir ya untuk kebidanan. Terus untuk tahun depan
apakah masih ada nggak beasiswa ini dibuka lagi setiap tahunnya? Apa cuman beberapa tahun aja sekali gitu? Terima kasih, Kak. Kak Vira, aku izin langsung menjawab juga ya. Oke, terima kasih Kak Megi buat pertanyaannya. Jadi, beasiswa ini memang untuk mahasiswi yang sudah aktif di semester 1 dan sedang menjalankan program profesi nih. Dan untuk beasiswa ini memang kita juga baru mulai di tahun 2024 kemarin dan tahun ini juga diadakan kembali. Nah, harapannya pun tahun depan kita akan bisa mengadakan kembali. Jadi, kalau memang sekarang belum terdaftar sebagai mahasiswi profesi, mungkin bisa dipersiapkan kembali nih untuk di tahun depan juga begitu. Semoga terjawab ya, Kak. Oke, thanks, Kak. Ayo teman-teman yang lain memanfaatkan kesempatan yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau yang malu untuk unmute bisa lewat kolom chat. Saya boleh, Kak? Boleh Kak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya ke kakak-kakak penerima beasiswa. Saya kan sekarang kenal juga salah satu dari narasumber. Terus, halo Kakak Mita. Terus, eh, kebetulan sekarang saya sedang tidak kuliah, tapi memang lagi kerja. Kemarin lulus dari S1, kemudian tahun depan memang persiapan untuk mencari beasiswa. Kebetulan memang melihat tentang beasiswa G2 tersebut gitu kan. Terus, tunggu ya. Oke. Pertanyaan saya kan dari Jitu sendiri ada beberapa ini syarat untuk mendaftar, salah satunya dari 22 provinsi kalau nggak salah, dan termasuk Sulawesi Selatan itu masuk, dan saya pun dari Sulawesi Selatan. Jadi saya mau nanya sendiri, apakah dari Jitu sendiri pemberian beasiswa ini ditentukan berapa per provinsi atau berapapun yang daftar tetapi sesuai dengan kategori akan lolos ke tahap selanjutnya? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Aku izin menjawab lagi ya, karena ini juga masih masuk ke pertanyaan teknis juga. Jadi sebenarnya untuk kan kita ada 22 provinsi dan kita emang nggak ada kuota per provinsi Kak. Jadi kita nggak pernah mencantumkan kalau misalnya provinsi ini akan mendapatkan kuota sekian-sekian kayak gitu. Jadi silahkan dapat mendaftar saja dan nanti kita akan menyeleksi berdasarkan apakah kakak memenuhi persyaratan atau tidak, apakah pendaftar ini memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau memang memenuhi persyaratan, maka bisa lanjut ke tahapan berikutnya begitu. Jadi nggak ada prioritas kalau provinsi ini bisa dapat kuota yang lebih besar begitu. Mungkin dari Kak Miftah atau dari Kak Besi juga boleh nih encourage teman-temannya yang dari provinsi yang sama atau dari daerah yang sama buat ikut-ikutan juga di beasiswa Jitu Profesi dan menjadi penerima manfaat juga nih ya Kak. Dari aku segitu aja sih Kak. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ini ada pertanyaan dari Kak Dayu. Saya izin bacakan. Mau tanya apakah nanti Anda mentoring juga dari Beasiswa Timur buat mereka yang mau daftar beasiswa ini? Kalau ini aku nggak punya kapasitas menjawab nih Kak. Silahkan aku serahkan kembali ke tim beasiswa Timur ya. Kira yang jawab Pak Fira. Boleh sih. Ayo teman-teman yang lain, masih ada waktu untuk bertanya. Ya, saya bantu jawab aja. Jadi teman-teman yang hadir kali ini, Beasiswa Timur akan bantu teman-teman untuk membaca esai ya. Jadi kalau teman-teman kesulitan menulis esai, kita akan bantu mereview esai teman-teman ya. Khusus buat yang hadir malam ini ya.
Yang tidak hadir minta maaf tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih Kak Dayu. Oh ya Kak, ada yang bertanya dari Kak Janet Renyaan. Mohon izin Kak, selamat malam sebelumnya Kak. Izin bertanya, untuk transkrip nilai apakah boleh menggunakan transkrip dari portal sebelum kelulusan Kak? Karena transkrip nilai kami belum diberikan dari kampus Kak. Mantap. Oh, oke Kak Janet, aku izin. Kalau misalnya ijazah berarti belum keluar juga ya dari Izin kampus? Kak, kalau ijazah sudah ada, tapi transkrip nilai belum ada Kak. Oke, boleh transkrip nilainya itu dilampirkan dari portal, tapi mencantumkan memang institusi resminya ya Kak. Jadi kelihatan nih memang dikeluarkan dari kampus dan juga silakan ijazahnya juga turut dilampirkan ya Kak. Siap Semoga Kakak, terima menjawab. kasih. Iya. Baik. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya dari Kak Rahma lagi. Iya kak, aku mau izin tanya, mau konfirmasi. Tadi kan boleh direview ya, apa namanya, esainya itu kita hubungi kemana ya kak? Atau juga kalau boleh, mungkin boleh diadain mock up juga kak dari Beasiswa Timur. Boleh Aku saya langsung jawab ya. ya Kak Dayu silakan Kak Dayu. Ya, sekali lagi teman-teman semua yang hadir malam ini mau direview CV-nya, mau mock up boleh. Nanti kontak Kak Afira ya. Kak Afira tolong Boleh. print screen ya yang hadir ini 20-an orang. Mereka ini yang boleh ya. Terima kasih. Oke. So, kalau teman-teman mau tanya-tanya juga, kan tadi sebenarnya udah dapet kontak dari awardee Jitu Iya, Profesi, ada Kak betul-betul. Mifta, ada Kak Betsy. Boleh ya Kak, izin teman-teman boleh ketuk DM-nya mungkin untuk tanya-tanya juga terkait dengan Jitu Profesi. Ada pertanyaan dari Kak Vivi. Izin bertanya Kak, jika ijazahnya belum dikeluarkan dan transkripnya baru ada, transkrip sementara, jadi bagaimana ya Kak? Oke, tapi sudah, maksudnya di profesinya sudah lolos kan ya Kak? Maksudnya sudah mendapatkan kampus juga kan ya? Kalau misalnya memang sudah ada, silakan dapat dilampirkan juga transkrip sementaranya. Asal persyaratan lainnya tuh itu pun juga sudah terpenuhi ya Kak. Oke, semoga terjawab ya Kak Vivi pertanyaannya. Kalau yang ijazahnya jadinya bagaimana ya, Kak? Soalnya kalau lulusnya memang sudah mulai masuk semester awal, tapi memang kemarin baru selesai yudisium, tapi belum wisuda aja, Kak. Oke, kalau surat keterangan lulus apakah sudah ada Kak? Iya, Kak, sudah ada. Oh ya, boleh digantikan juga ya Kak. Jadi bisa diupload surat keterangan lulus dan juga transkrip nilainya gitu. Baik, terima kasih, Kak. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ini ada dari Kak Nurwiga. Untuk Kak Nurwiga saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Widya dari Gorontalo. Izin bertanya terkait persyaratan untuk surat aktif ya. Nah, kalau dari Kak Betsy tadi kan beliau menggunakan pengumuman diterima di kampus untuk profesinya. Nah, apakah untuk periode ini diperkenankan juga untuk surat aktifnya itu diganti dengan pengumuman kelulusan bahwa diterima di kampus profesi karena untuk
apa ya Kak, untuk mengurus saat ini saya kan sedang praktek ya, dan tempat praktek saya kan jauh dari kampus. Jadi untuk mengurus surat aktifnya mungkin masih terhalang gitu. Jadi apakah bisa atau diperkenankan untuk mengunggah surat aktifnya dengan pengumuman diterima di kampus profesi seperti itu? Kan Lia, betul boleh ya di periode tahun ini pun juga boleh surat keterangan aktifnya digantikan dengan bukti kelolosan di institusi terkait. Untuk update terkait dengan syarat-syaratnya, teman-teman juga yang lain bisa mengakses di bit.ly buku panduan jitu profesi ya. Jadi di situ juga sudah jelas apa yang bisa diganti, maksudnya boleh kalau misalnya belum punya surat ini bisa diganti dengan surat apa begitu. Semoga terjawab ya, Kak. Kak, izin bertanya lagi boleh nggak Kak? Nah, kalau untuk pengumumannya itu hanya melalui email, apakah juga termasuk APSA ya Kak pengumumannya? Tapi di situ ada email dari admisi kampusnya begitu Kak? Oh, silakan surat pengumuman kelolosan yang resmi ya, Kak. Kalau memang diumumkan via email, pastikan juga kalau di emailnya itu emang ada nama kakak, kemudian juga institusi resminya, begitu. Oh iya baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Wah, ternyata banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman semua tadi. Sayangnya waktu kita sudah habis. Jadi sisi tanya jawab harus kita cukupkan dulu. Buat yang pertanyaan belum sempat dijawab, jangan berkecil hati. Kalian bisa tetap follow up lewat grup ini atau bisa hubungi narasumber. Baik teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sharing session beasiswa Jitu Profesi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kedua narasumber kita, Kak Miftahul dan wait, Kak Miftahul dan Kak Betsy atas cerita dan pengalaman inspiratif yang telah dibagikan. Semoga ilmu, motivasi, dan tips yang diberikan bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua untuk terus berusaha dan berjuang meraih mimpi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan aktif mengikuti sesi ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi bisa kita terapkan dan sebarkan kepada teman-teman lainnya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita masuk ke sesi foto. Untuk teman-teman mungkin bisa mengaktifkan kamera sebentar. Saya izin pandu ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan sama memandu acara ini. Mari kita terus mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan kita menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kegiatan Beasiswa Timur berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Kak Fira. Terima kasih Semuanya juga. selamat malam. Ijab pamit. Terima kasih Kak.